Halo semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Kalian tahu nggak sih popularitas dan elektabilitas Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menurut berbagai lembaga survei akhir-akhir ini semakin meningkat loh. Airlangga pelan-pelan namun pasti berhasil merebut perhatian dan menjadi figur yang diidolakan oleh masyarakat sebagai calon presiden favorit 2024 loh. Mau tahu kenapa begitu? Yuk tonton sampai habis video ini. Sosok Airlangga Hartarto semakin disenangi oleh masyarakat meski awalnya dianggap pendiam dan kaku. Namun ternyata merupakan sosok yang baik, hangat, sigap, dan kapabel dalam bekerja. Dari sebuah survei baru-baru ini, Airlangga dipandang publik sebagai sosok pemimpin politik yang punya kapasitas pemerintahan fokus pada tugas, loyal, dan tidak sibuk dengan pencitraan. Sebagai Ketua Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, kinerja Airlangga juga cemerlang dan mampu menorehkan prestasi. Ia bukan hanya berhasil menjalankan perintah presiden dengan baik, tapi juga gigih mengawal program bantuan sosial, serta melakukan koordinasi secara optimal dengan berbagai pihak dalam penanganan pandemi. Lebih jelasnya, terdapat 5 alasan berikut kenapa Pak Airlangga dianggap pantas menjadi Presiden Republik Indonesia pasca Pak Jokowi tahun 2024 nanti nih guys. Yang pertama, Airlangga sebagai pemimpin politik, yakni Ketua Umum Partai Golkar, berhasil membangun komunikasi politik yang baik, sehat, dan juga efektif. Tak hanya kepada seluruh pimpinan dan kader Partai Golkar pusat dan daerah saja loh, namun juga kepada pimpinan partai-partai politik lainnya. Hal ini membuat kepemimpinan Airlangga menjadi kondusif dan produktif. Secara internal, Partai Golkar menjadi lebih solid dan terkonsolidasi. Sementara secara eksternal berhasil mendapatkan kepercayaan Presiden Jokowi untuk berkiprah dalam kabinet dan memimpin kementerian. Partai Golkar secara aktif dan rutin melakukan komunikasi dengan partai-partai politik lainnya maupun dengan berbagai organisasi masyarakat loh. Seperti contohnya, beberapa waktu lalu Airlangga berkunjung ke kantor Partai Nasdem bertemu dengan Ketua Umum Surya Paloh. Sementara saat Lebaran bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Yudhoyono. Dan kemudian bersama PAN dan juga P3, Airlangga membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Nah, poin yang kedua, Airlangga Hartarto dinilai berhasil menjalankan amanat dan tugasnya sebagai menteri baik di masa jabatan pertama Presiden Jokowi, yaitu sebagai Menteri Perindustrian, maupun berlanjut sampai saat ini sebagai Menko Perekonomian. Sebagai pembantu presiden, Airlangga terbukti mempunyai loyalitas kepada Presiden Jokowi dan memiliki kinerja yang baik. Airlangga berhasil menjaga kondisi ekonomi di tengah gempuran pandemi COVID-19 dan goncangan ekonomi global yang turun naik. Selain itu, Airlangga berhasil memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia meski sempat turun akibat dampak pandemi. Namun, dengan berbagai paket kebijakan pemulihan ekonomi, maka perekonomian masyarakat dan ekonomi nasional secara umum berangsur pulih. Sebagai Ketua Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga membuat banyak gebrakan kebijakan. Khususnya dalam konteks pengalokasian anggaran, Airlangga mendorong bantuan sosial lebih besar kepada masyarakat kecil, subsidi, bantuan untuk tenaga kesehatan, insentif usaha, dan UMKM. Bahkan Airlangga Hartarto oleh Gubernur Sumatera Selatan dinyatakan sebagai Bapak UMKM Indonesia loh, karena beliau merealisasikan kebijakan signifikan terkait bantuan untuk UMKM mikro. Poin selanjutnya yang ketiga adalah faktor pribadi dan karakter kepemimpinan Airlangga Hartarto yang memiliki sifat yang tenang, cerdas, persuasif, sekaligus tegas dan kompeten dalam mengelola pekerjaan dan menjalankan tugas, baik sebagai pemimpin politik maupun sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini dinilai publik ikut berpengaruh dalam membuat iklim politik nasional menjadi lebih kondusif dan upaya pemulihan ekonomi menjadi terkoordinasi dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya, Airlangga disukai publik karena dinilai tidak sibuk melakukan pencitraan. Nah, poin yang keempat, Airlangga Hartarto adalah sosok pemimpin politik dan teknokrat yang cerdas, dapat dilihat dari kesungguhan dan rekam jejak pendidikannya loh guys. Airlangga Hartarto lulus sarjana teknik dari UGM Yogyakarta pada tahun 1987. Selanjutnya, pada tahun 1993 mendapat gelar master dari AMP Wharton School University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Pada tahun 1996, ia mendapatkan gelar Master of Business Administration atau MBA dari Monash University, Australia.
Di tahun 1997, Airlangga kembali mendapat gelar Master of Management Technology atau MMT dari University of Melbourne, Australia. Tidak hanya itu, Airlangga juga mendapat gelar doktoral untuk Development Policy dari Korea Development Institute School of Public Policy and Management Korea Selatan. Airlangga juga menerima doktor honoris causa dari Universitas Negeri Semarang untuk bidang manajemen olahraga terkait kepemimpinannya di cabang olahraga wushu tingkat nasional. Poin yang terakhir, yaitu yang kelima, Airlangga Hartarto adalah pemimpin yang secara konsisten memperjuangkan kebijakan dan penguatan transformasi ekonomi era digital, khususnya untuk anak muda dan UMKM sejak menjabat sebagai Menteri Perindustrian sampai saat ini sebagai Menko Perekonomian. Berbagai programnya saat ini antara lain mulai dari kredit usaha rakyat, program kartu prakerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif termasuk kawasan ekonomi khusus Nongsa Digital Park di Batam, Kepulauan Riau. Nah, itu dia 5 alasan Airlangga Hartarto disukai publik dan karenanya pantas menjadi presiden 2024 nih guys. Mari kita lanjutkan keberlangsungan pembangunan sosial ekonomi Indonesia yang telah berjalan di era-era presiden sebelumnya. Mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden SBY, dan Presiden Jokowi. Saatnya Indonesia telah mulai melangkah secara mantap sebagai negara yang lebih maju, stabil, demokratis, dan sejahtera di era transformasi digital dengan generasi muda dan ekonomi kreatif sebagai pemain dan isu utamanya. Sampai sini dulu ya video perjumpaan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami ya, supaya bisa update mengenai Golkar 2024. Golkar Indonesia, Indonesia Golkar.